bahwa Isa bukan Tuhan. Isa adalah nabi, manusia biasa yang bisa lapar, bisa ngantuk, bahkan mati, tidak bisa bela dirinya di atas kayu salib. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, balik ke kanan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, ke kiri 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi 3. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan 3? Ya umatnya goyang dangdut, sahabat. Ya, goyang dangdut karena suka-sukamu Tuhan. Nah, ini wanita yang satu ini namanya Lydia Nur Said ya. Katanya dulu ini mantan artis penyanyi, sahabat. Ya, belakangan ini dia hadir terus di beranda saya dan ada beberapa kesaksiannya itu. Ketika saya dengarkan dan tonton kesaksiannya itu, maka pelet tupai saya perlu membahas orang ini. Ya, karena ada kebohongan-kebohongan yang disampaikan, sahabat. Nah, sebelum membahas kebohongan-kebohongannya itu, ya biasa ya, kesaksian Oten itu diawali dengan menghujat Islam dulu, sahabat, atau menghujat agamanya yang terdahulu. Berikut videonya. Kalau dulu saya belum jadi Kristen, saya tiap pagi bangun cari Allah, ya. Jam 5 subuh bangun, ya saudara. Lalu cari Tuhan lagi, menyebut-nyebut nama Allah lagi, saudara. Jam 1 siang, ya. Jam 4 sore sembahyang lagi, saudara. Lalu maghrib sembahyang lagi. Jam 7, jam 8 malam sembahyang lagi. Ada ekstra yang ke-6, ya, tengah malam jam 12 supaya doa kita sampai ke sorga. Nah, ini beda, saudara. Allahnya sudah datang dari sorga, namanya Tuhan Yesus Kristus, ya, mencari kita semua orang berdosa. Tidak ada Allah seperti orang Kristen, amin. Saudara, amin kan itu? Tidak ada Allah seperti orang Kristen, ya betul. Hanya Oten lah yang mempunyai Tuhan, yang punya banyak pekerjaan. Salah satu pekerjaannya itu ya marketing. Bukan marketing, salesman. Mencari member. Padahal dia Tuhan tuh. Dia yang menciptakan manusia itu. Tapi dia pula yang ngemis-ngemis nanti mencari orang-orang yang berdosa, kata si ongok raya ini. Nah, itulah ya sahabat, ketika Oten-Oten ini menyudutkan Islam, menghina Islam, menghujat Islam, sejatinya mereka sedang menyudutkan dan menghina ajarannya sendiri, bahkan Tuhannya sendiri. Kan tadi disinggungnya di agama sebelumnya dia sembahyang ya, subuh sembahyang, zuhur sembahyang, asar sembahyang, maghrib, isya sembahyang lagi, nanti malam tengah malam sembahyang lagi, untuk supaya apa? Supaya doanya sampai ke surga. Ongok. Sejak kapan sembahyang itu untuk doanya sampai ke surga? Ini tandanya dia dulu nggak pernah sembahyang, karena nggak tahu hakikat sholat itu apa gitu. Maka kalau dia katakan tidak ada Tuhan seperti Tuhannya Oten, ya betul. Nah, setelah dia menghujat agama Islam, ibadah Islam seperti tadi, nah setelah itu baru kita bongkar ya keongok rayaan si monyet capucin ini, sahabat. Kalimat-kalimat dia yang nipu dan saling kontradiksi. Kalimat bohong yang pertama berikut. Antara saudara latar belakang tadinya bukan Kristen, boleh angkat tangan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Wow, 5-6 orang ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Beri kemuliaan. Ya. Di antara 6 orang, saya satu lagi, 7. Ya. Latar belakang saya Madura, Padang. Ya, Bapak Madura asli, masih ada darah Arab. Ibu saya Padang asli, Pariaman. Di sini dia bawa-bawa suku Minang dan Madura ya sahabat, untuk meyakinkan orang bahwa dia berasal dari keluarga yang Islamnya taat, gitulah kira-kira ya. Ya, tapi pelet tupai kita bisa mendeteksi kebohongan di sini. Karena ini kesaksian dia 2 tahun yang lalu, artinya tahun 2021. Tahun 2016 si Onyet Capucin ini juga pernah memberikan kesaksian dan menyampaikan latar belakang keluarganya. Di kesaksian itu dia sampaikan bahwa bapaknya yang Padang Arab, ibunya yang Madura. Nah, ini artikelnya sahabat ya.
Judul dari artikel ini adalah kesaksian artis Lydia Nur Said masuk Kristen, tawarkan orang tuanya hapus dosa gratis. Judulnya koplak ya. Dia menawarkan orang tuanya untuk masuk Kristen agar dosanya bisa dihapus secara gratis sih. Nah, di sini nih. Di sini kalimat dia yang menyampaikan tentang latar belakang keluarganya itu, sahabat. Saya lahir dari keluarga campuran. Bapak Padang Arab Italia bernama Muhammad Said Bawasir dan Ibu Hasnur orang Madura. Ah, kebalik kan? Sementara tadi dalam kesaksiannya yang baru itu dia katakan bapaknya itu yang Madura Arab, ibunya yang Minang orang Priaman katanya. Nah, ini pernyataan dia langsung nih, kan dikutip nih sama artikel pernyataan dia langsung si Ongok Raya ini. Tuh satu ya sahabat. Yang kedua, Pelet Tupai kita juga mendeteksi kebohongan dan kontradiksi ucapan dari Onyet Capucin yang satu ini. Saudara, ada orang bilang begini sama saya. Kenapa sih Lydia kamu mau jadi Kristen? Kenapa sih kamu mau pelayanan kemana-mana gitu loh saudara ya. Terutama yang ditanya intinya kenapa kamu mau jadi Kristen ya. Nah saya bersyukur ditanya seperti itu. Banyak teman-teman saya saudara begitu ditanya kenapa mau jadi Kristen bingung jawabnya ya. Karena ada yang Kristen karena kawin. Nah di sini dia ngata-ngatain temannya ya sahabat, temannya sesama murtadin. Ketika mereka ditanya kenapa murtad, mereka nggak bisa jawab. Karena banyak murtadin itu karena kawin katanya. Dia nggak mau dikatakan dia murtad itu karena kawin, karena pacaran. Nggak mau dia. Padahal di dalam artikel tadi yang juga mengupas tentang kesaksian dia di tahun 2016 itu, dia pindah agama itu karena kawin. Karena pacarnya sahabat. Ah ini ya sahabat, ini adalah perkataan si Onyet Capucin ini yang dikutip oleh penulis artikel. Jadi bukan narasi dari penulis ya, tapi dikutip langsung dari mulutnya si Onyet Capucin ini. Apa katanya? Saat menginjak remaja, saya mencoba pengaruhi pacar agar masuk agama yang saya anut. Namun saat berusaha mempengaruhinya justru akhirnya saya yang terbawa arus dan mengikuti Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah menangkap saya bersama pacar. Saya dibaptis di salah satu gereja di Jakarta. Ujarnya. Ujar siapa? Ya Onyet Capucin tadi. Awalnya pacar saya orang Kristen yang suam-suam, tetapi sejak itu kami mulai aktif dalam beribadah. Suami saya keturunan Tionghoa bernama Yongki De Ramlan. Nah ini ya sahabat. Dia ngata-ngatain temannya yang tidak mampu menjawab alasan kenapa pindah agama murtad. Itu karena kawannya itu pindah agama karena kawin, karena pacar. Lah dia sendiri. Aduh, ongo ya. Dan ini ada videonya. Bahwa si Yongki ini betul-betul mempengaruhi si Onyet betina satu ini. Berikut videonya sahabat. Kenalan sama gitaris namanya Yongki Ramlan. Yang tadi punya grup band, kita punya grup band. Grup band kita berbeda. Kita saudara kandung, dia grup band lain. Waktu kalau kita lagi umpamanya lagi show atau lagi kontrak di salah satu hotel bintang 5, dulu kita juga pernah di pizzeria di Hilton Hotel. Saudara, tahun-tahun sekitar 85, 88 ya saudara, tahun itu. Saudara, waktu kita musik pada break, kita ngobrol sesama anak band. Ngobrol-ngobrol, ketahuan Yongki suka sama saya. Ya, dari sini saya bilang, kalau suka sama saya langsung ultimatum. Jadilah mu'alaf. Di keluarga saya tidak ada yang pindah agama. Mantu bapak saya ada Kristen, ada agama Hindu, itu jadi mu'alaf. Ya, sepupu saya menikah sama Batak, satu menikah sama Ambon, jadi mu'alaf. Tadinya mereka apa? Agamanya bukan agama kita. Itu wajib. Saya bilang sama Yongki, kalau suka sama saya, jangan pacaran lama-lama dulu, masuk mu'alaf dulu, baru boleh pacaran sama saya. Karena kalau ketahuan bapak saya yang bahaya. Saudaraku terkasih, apa yang terjadi? Saudara, Yongki dengan penuh kasih menceritakan bahwa jalan keselamatan hanya lewat Yesus Kristus. Oh, saya tolak. Yesus Kristus itu Isa Al-Masih, Nabi saya. Singkatnya saudara, Yongki menjelaskan siapa Allah itu yang datang menjadi manusia. Dia tunjukkan semua ayatnya kepada saya. Dia jelaskan kepada saya tetap tolak. Saudara, karena buat saya tidak mau menerima Isa Al-Masih dituhankan. Sulit loh, tidak mudah. Saudara, bayangin doktrin itu sudah di brainwash saya dari umur 5 tahun. Ya, ketemu Yongki umur 22. Berapa tahun saya di brainwash? Bahwa Isa bukan Tuhan. Isa adalah Nabi. Manusia biasa yang bisa lapar, bisa ngantuk, bahkan mati, tidak bisa bela dirinya di atas kayu salib. Saudaraku terkasih, singkatnya saudara,
yang terjadi, pertanyaan saya itu berbalik kepada saya. Yang saya tanya, kalau saya mati kemana? Menjadi pertanyaan. Apakah ada yang jamin saya masuk surga? Apakah betul kata Yongki di dalam Alkitabnya, Yesus Kristus jalan keselamatan? Saudara, saya nggak mau percaya Alkitab. Tapi waktu setelah diskus sama Yongki, saya pulang. Saya pinjam Alkitab tetangga. Ya, saya punya tetangga kebetulan dia Kristen juga. Nah ini contoh Onyet Capucin yang sange, sahabat. Nggak mau dikatakan murtad karena pacar, pindah agama karena kawin. Tapi faktanya sesuai dengan ulasan artikel tadi, nyambung kan dengan kesaksian dia yang ini. Memang ada perdebatan dan bahkan ada kata penolakan yang keluar dari mulut Onyet Capucin ini tadi. Ketika si Yongki itu mengatakan tidak mau pindah ke Islam karena dia yakin bahwa jalan keselamatan itu hanya ada di Yesus. Maka kata Onyet Capucin ini, ya saya tolak katanya. Yang namanya nolak itu kan udah habis ya sahabat. Kan nggak bisa disatukan tuh. Dia kuat di Islamnya katanya. Sementara si Yongki kuat di Kristennya. Akhirnya dia tolak. Udah habis kan? Tapi ternyata belum habis. Buktinya si Onyet Capucin ini pulang lalu minjam kitab tetangganya. Muncul keraguan di dalam hatinya. Setelah saya nanti mati, apakah ada jaminan bagi saya untuk masuk surga? Atau betulkah yang disampaikan oleh si Yongki tadi? Berarti dia belum nolak itu. Karena apemnya itu udah kepincut sama rudalnya Yongki. Kan gitu. Hanya saja cerita ini dibungkus. Ya, dia mencari kebenaran di dalam kitab. Inilah yang sering saya katakan ya sahabat. Orang-orang seperti ini, oten-oten orang culul emang nekat seperti ini yang kemudian merusak Kristen itu sendiri. Katanya menginjili tapi kerjaannya hanya berbohong, menipu. Katanya menginjili tapi kerjanya hanya nari-nari. Ya kan mantan artis. Evangelis sedang berkhotbah tapi ngajak jemaahnya goyang dompet. Nih ya, ini ada dokumentasi tentang video si Lydia Nur Said ini ngajak jemaatnya goyang dompet sahabat. Tangan di kiri, atas satu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Balik ke kanan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ke kiri 2 kali. Kampret.